Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak kelas 6 SD Panjabakti. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kali ini kita masih melanjutkan setelah hari Rabu yang lalu kita belajar mengenai mengimani hari akhir. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengimani qada dan qadar. Qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam, ya. Kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6, ya. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Empat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian 5, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruknya. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui adalah apa sih qada itu dan apa sih qadar itu. Qada artinya ketentuan dan ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Azali itu zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Qada itu seperti halnya manusia sudah Allah tetapkan umurnya sampai berapa, meninggalnya kapan, kapan terjadinya kiamat dan lain sebagainya, itu masuk kategori qada. Sementara yang disebut dengan qadar adalah ketetapan dan ketentuan Allah yang sudah terjadi kepada manusia. Seperti halnya manusia meninggal dalam keadaan kecelakaan, ya. Kemudian manusia terlahir dalam keadaan berkulit hitam, berkulit kuning, berkulit sawo matang dan lain sebagainya. Itu sebutnya qadar atau kita sebut juga dengan takdir. Nah, qadar atau juga sebutannya takdir terbagi dua, ya anak-anak. Ada takdir mubram, ada takdir muallak. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah. Seperti halnya umur, meninggal, jodoh, rizki. Nah, itu masuk kategori takdir mubram, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allak. Takdir mu'allak adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang masih bisa dirubah oleh manusia dengan doa dan usahanya, seperti kebodohan, kemiskinan. Orang yang bodoh masih bisa menjadi pintar kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin bisa menjadi kaya kalau dia berdoa, berusaha dengan rajin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berdagang dan sebagainya, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Nah, itu contoh daripada takdir mubram dan takdir mu'allak. Kemudian apa sih pak hikmahnya kita mengimani qada dan qadar ini? Ada 5. Yang pertama, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, semakin bertambah tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika terjadinya sebuah musibah. Kedua, selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sabar ketika ditimpa musibah. Dan yang terakhir, ya, yang harus kalian capai anak-anak dalam pelajaran ini adalah kalian harus bisa memahami hikmah daripada mengimani qada dan qadar, dan kalian harus bisa menunjukkan contoh hikmah beriman kepada qada dan qadar sebagai perilakunya adalah akhlak kalian. Nah, itu saja pelajaran kita pada kali ini kelas 6, ya. Nah, tugas untuk kalian adalah mengerjakan soal-soal di tamrinat bagian A, B, dan C di halaman 120 sampai 122, ya. Silahkan kalian kerjakan. Apabila ada yang nggak mengerti, WA Bapak. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang pintar, anak yang sukses dunia akhirat. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.